Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu alaihi. Bapak Ibu kajian online Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam fasilitas Zoom ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak kebaikan di pertemuan ini sehingga kita kemudian maaf Kang, suaranya agak bergema, suaranya bergema. Suaranya bergema ya? Iya. Sebentar. Kalau begini seperti apa? Masih bergema? Boleh agak mendingan daripada yang pertama tadi, Ustaz. Atau antum yang belum di mute? Padahal lanjut, Ustaz. Enggak, gimana? Sudah cukup bagus? Sudah. Bagus? Ya. Baik. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Tarhib Ramadan. Saya akan coba membahas tafsir dari ayat di bulan suci Ramadan, yaitu di ayat 183 ya, 183 sampai nanti insya Allah di 187 ya. Kalau nanti tidak sempat mungkin ya sampai 187 nanti kita akan membahasnya insya Allah. Baik, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba katab pena tulisan, kitab hasil tulisan, kataba menulis, katib ya sekretaris. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba dituliskan. Dituliskan artinya disyariatkan. Ya. Alaikumusiyam, puasa kepadamu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, di sini saya akan coba bahas dulu sedikitnya. Jadi, jamaah sekalian, yang namanya puasa itu ya, walaupun dia itu misalnya tanda petik adalah amal yang berat, tapi dia adalah amal orang-orang yang juga terdahulu. Ya. Dari sejak Nabi Adam, puasa itu syariatnya dilaksanakan. Berarti dia sudah benar-benar dari sejak dulu puasa itu disyariatkan. Apa maksudnya ini? Bahwa ketika kita menjalani puasa, kita memahami benar bahwa ini ada amal ibadah peradaban manusia. Itu harus kita paham. Ya. Ibadah puasa itu yang nanti kita mau akan hadapi di 1 Ramadan itu adalah amaliyah peradaban manusia sejak Nabi Adam AS. Makanya di sini 'alal ladzina min qablikum, disyariatkan juga atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ya. Ya, dengan itu semoga engkau menjadi takwa. Ini turunannya ini panjang ini. Bahwa la'allakum tattaqun, kalau kita lihat di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
bahwa ketika kamu bertakwa akan dikasih jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki darimu dari jalan yang tidak disangka-sangka, akan memberikan kamu jalan keluar. Jadi, la'allakum tattaqun itu adalah predikat mulia bagi kehidupan manusia, yang mana bukan hanya berdampak di akhirat saja, tapi juga berdampak di dunia. Bukan hanya berdampak di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ini adalah fundamental berpikir yang kita harus pahami ketika kita berbicara tentang la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, dalam gema nggak bisa ditutup, bergema nggak bisa ditutup. Jadi ayyaman ma'dudat, ya, dalam hari-hari yang kemudian ditentukan. Jadi tidak semua, ya, dalam hari-hari yang kemudian ditentukan, tidak semua. Enggak ada. Nah, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa dari kamu sakit, maridun aw ala safar, dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka boleh kemudian menggantinya, ya, berpuasa seperti hari al-akhir. Hari al-akhir itu adalah hari tersisa. Jadi al-akhir itu artinya sisa. Kenapa dikatakan sisa? Karena dari 30 hari Anda puasa, ada sisanya yang Anda nggak puasa. Makanya di situ disebut dengan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka kemudian bayarkanlah pada sebagian yang tidak bisa kamu puasa itu, ya, sebanyak hari yang kemudian kamu tinggalkan itu. Wa 'alal ladzina yutifuna fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau kamu nggak bisa ganti juga, kamu boleh yutifunahu fidyah. Maka kamu boleh menunaikan, ya, menunaikan, kalau kamu berat melakukannya, kamu boleh menunaikan ta'amu miskin dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, ya. Tapi barang siapa mengerjakan dengan kerelaan hati, nah berarti dia mengerjakan kebaikan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum mu'minin. Maka ketika dan puasamu itu lebih baik bagimu kalau misalnya kamu mengetahui. Nah, jadi begini. Perspektif dari ayat 184 ini adalah Allah itu ketika dia kataba, jadi para alim ulama membahas ketika dia mensyariatkan sesuatu yang berat, Allah mengetahui kemampuan makhluknya, maka Allah berikan alternatif kalau nggak bisa, ya, boleh ganti di lain hari. Lalu kemudian kalau nggak sanggup banget, boleh ngasih makan fakir miskin. Selalu ada jalan keluar. Ini adalah nilai Islam, wasat, pertengahan. Jadi Islam itu selalu punya cara jalan tengah. Nanti di ayat 185 kita ketemu kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu, ya. Maka di sini Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau misalnya kamu melakukannya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau kamu melakukan kebaikan itu dengan keringanan, maka itu baik bagimu. Nah, ada penutup kalimat di 184 ini yang kemudian ini sangat mendalam. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ulama mufasir di sini mendefinisikannya, menafsirkannya, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu dalam perjalanan, kalau kamu lagi sakit, kalau kamu kemudian masih bisa puasa, wa antasumu khairul lakum. Itu puasa lebih baik. Ini bedanya dengan sholat rukhsah. Kalau Anda safar, maka Allah senang engkau ambil hadiah. Kalau Anda safar, Allah senang engkau ambil hadiah. Jadi kalau Anda safar, Allah itu yang paling utama dari seorang hamba jamak qasar.
Jadi jangan sampai ada berilmu bersemangat seakan-akan bersemangat the best, tapi sebetulnya kehilangan ilmu. Oh, masa saya lagi safar jamaah qashar, kan ini safarnya pakai pesawat, pakai ini. Allah, kalau itu memang hukumnya masih musafir, maka boleh jamaah qashar, dan itu Allah suka kalau keringanan itu diambil. Maka berbeda dengan puasa. Puasa itu wa anta sumu khairul lakum. Dan jika engkau berpuasa itu lebih baik bagi. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua bagi para ulama adalah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik darimu kalau kamu berilmu. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu berilmu, ya. Kalau kamu kemudian juga punya pengetahuan, maka kalau misalnya punya pengetahuan, wa antasumu khairul lakum, misalnya kamu punya pengetahuan, ya, misalnya dari pengetahuan biologi tentang tubuh, anatomi tubuh, dan pelajaran tentang hormon, bahwa ketika kita berpuasa ternyata kekebalan tubuh meningkat, ya, antibodi bekerja. Nah, ini nyambung dengan musim corona ini. Ya, musim corona ini memang yang paling bagus puasa, supaya kemudian antibodinya itu meningkat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada ilmu namanya tentang lambung. Lambung kita istirahat. Jadi puasa itu nahan lambung. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada ilmu tentang syaiton. Syaiton melewati pembuluh darah, dan ketika lapar pembuluh darah itu menyempit. Maksudnya pembuluh darah itu kemudian lebih sehat lagi, sehingga kemudian setan nggak bisa ngalir lagi di aliran darah itu dengan puasa. Jadi puasa itu nekan godaan syaitan, nekan hawa nafsu, ya. Dia adalah amalan orang-orang soleh, ya. Memperbaiki kesehatan jiwa, menekan emosi, menekan marah, ya, menyehatkan tubuh. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka pelajarannya adalah kalau mau dapat kebaikan dari puasa, banyak-banyaklah kemudian berilmu. Nah, itu puasa kita ini akan kita pahami lebih baik bagi kita, ya. Tafsir yang ketiganya, lebih baik bagi kita kalau kita mengilmuinya. Makanya di tahrib Ramadan ini kita mengilmui puasa ini. Sebetulnya puasa ini apa, lalu kemudian kebaikannya apa, lalu diisi oleh bulan-bulan apa. Ya, selalu ada waktu-waktu spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita diberikan waktu spesial. Setiap harinya Allah berikan sepertiga malam terakhir waktu spesial. Di pagi hari Allah berikan berkah waktu spesial. Dalam satu minggu ada waktu spesial namanya Yaumul Jum'ah, itu waktu spesial. Dalam satu bulan ada Al-Yaumul Bid, ada hari tengah berpuasa. Ketika bulannya penuh, itu namanya juga waktu spesial. Dalam satu tahun ada waktu spesial namanya bulan Ramadan. Jadi dalam rentang-rentang satuan hari, pekan, bulan, tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya waktu spesial. Ini hebatnya Islam. Lanjut di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an, kami turunkan Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinats, dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu, minal huda wal furqan, atas petunjuk dan pembeda. Maka bulan puasa itu Ramadan masuk berikutnya, ya, di tahrib ini dia adalah bulannya Quran. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini Ramadan ini, ya. Maka Ramadan itu isinya apa? Isinya adalah satu, puasa. Di ayat ini, yang kedua adalah Quran. Maka dari itu alim ulama ini punya kebiasaan kajian hadis saja Bapak Ibu sekalian. Begitu bulan Ramadan ditutup kajian hadis, bisa dibayangkan, ya. Kembali masuk di kajian-kajian Quran, ya, kajian Al-Quranan. Hadis saja tutup, apalagi yang lain. Kan gitu. Boleh baca buku kapanpun, baca buku pengembangan diri seterusnya. Maka di bulan suci Ramadan, tarhib bagi para jamaah
Assalam, baik yang menonton ini pakai Zoom langsung maupun nanti menonton tayangan tundanya di YouTube kan. Saran saya ini kalau direkam di YouTube kan ya Des, supaya nggak ceramah 2 kali nih kita. Ya Des, kontak. Nah, ya. Oke. Jadi bulan Ramadan ini bulan Quran Bapak Ibu. Boleh baca buku yang nyambung sama Quran. Baca tafsir, nyambung sama Quran. Belajar tafsir juz amma. Bahkan mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkontribusi. Kita memenuhi bulan Ramadan dengan kajian-kajian kequranan. Karena tarhibnya bunyinya begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Dia petunjuk bagi manusia. Kenapa manusia ini bingung? Karena kehilangan guidance. Dia pembeda bagi manusia. Kita kalau tanpa petunjuk ini kita bingung mana benar, mana salah. Jadi sudah banyak dibahas oleh para alim ulama. Pembelajaran berikutnya adalah apapun ketika ditempel dengan Quran, dia menjadi mulia. Ya. Jadi kenapa bulan Ramadan ini mulia? Mana yang mulia? Qurannya apa bulannya? Sebetulnya kita bahas. Qurannya yang kemudian membuat bulan ini jadi mulia. Al-Quran ini ditafsirkan di Ibnu Katsir itu, Quran ini 17 Ramadan turun, nuzulul Quran, dari arsy ke langit dunia. Dari langit dunia nanti turun bertahap ke hati Nabiullah Muhammad SAW secara bertahap dan diajarkan kepada sahabat 22 tahun lebih. Ya. Jadi turun, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat. Nah, maka malamnya turun itu Lailatul Qadar, mulia. Nabi yang membawa, malaikat yang membawa Al-Quran dari Arsy adalah malaikat yang membawa Quran dari Arsy, Jibril alaihissalam, jadi mulia. Ya. Lalu kemudian malamnya sudah tadi dibahas, Nabi yang menerima Nabi Muhammad SAW jadi Nabi paling mulia. Tempat turunnya Mekah Madinah, ya, turun di Mekah, turun di Madinah, Quran ini juga jadi tempat paling mulia di muka bumi. Ya. Lalu kemudian bulannya bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Ya. Turun pada umat Nabi Muhammad SAW jadi umat yang paling mulia, dimuliakan Allah. Ya. Tidak ada azab yang keras-keras lagi. Disayang Allah. Ini umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, kitabnya Al-Quran. Nempel di kulit, dia jadi kaligrafi. Dihafalkan oleh seorang anak, dia kemudian jadi keluarga Allah di muka bumi. Dipelajari, jadi semulia-mulianya aktivitas. Yang terbaik bagimu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Pengajarnya paling mulia, yang belajar paling mulia. Itulah Quran. Ya, makanya Masya Allah, tabarakallah, malam hari ini kita juga mudah-mudahan masuk dalam kemuliaan itu tadi. Itu pembahasan kita tentang bulan ayat 185. Saya lanjutkan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sudah dijelaskan di atas. Ini dijelaskan lagi 2 kali. Ya. Jadi kesulitan itu tadi dijelaskan Allah 2 kali tentang mengganti puasa kalau sakit dan seterusnya. Apa makna yang kita bisa baca di sini? Para alim ulama itu membahas kalau Allah ulang 2 kali berarti itu Allah ingin kita mikir clear dan betul-betul kita memandang apa maksud Allah mengulang 2 kali. Yang Allah ulang kemudahan. Coba, syariatnya turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 1 kali Allah mewajibkan, tapi 2 kali Allah kasih kemudahan. Di atas ayatnya tadi wa'alal ladzina, mohon maaf, di atas tadi ayatnya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Di bawahnya faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sama. Nah, ini kita belajar Quran. Quran ini bukan kalimat yang sia-sia. 2 kali Allah kasih kemudahan, 1 kali Allah bebani. Nah, itu berarti ada makna di sini. Kalau kita dapat masalah, Allah kasih beri jalan keluar itu lebih banyak daripada masalah yang Allah bebani. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kewajiban.
tapi kemudahannya Allah kasih 2 kali. Maka dilanjut nih di 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur. Tadi di 183, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Tapi di 185 dilanjutkan dengan la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Bersyukur. Jadi ayat 185 diawali dengan turun Al-Quran, diakhiri dengan syukur. Ya. Ayat 183 kewajiban puasa, ada beban, diakhiri dengan takwa, la'allakum tattaqun. Maka Al-Quran ini sikapnya adalah syukur. Harus kita sambut dengan syukur. Kenapa syukur? Allah menginginkan kemudahan bagi kita, Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka ini adalah salah satu akidah dari kita seorang muslim, bahwa kawan-kawan sekalian, muslim itu harus meyakini, muslim itu harus meyakini, kawan-kawan sekalian, bahwa syariat ini mudah. Yang bikin sulit manusia. Ya. Sibuk kita bilang, wah ini ekonomi syariah bikin repot, jadi nggak bisa ngutang segala macam loh. Itu pandangan kita manusia yang bisa tersesat. Allah udah kasih pembeda di sini. Yuridullahu bikumul yusr. Bunga itu dilarang karena Allah ingin kemudahan hidup bagi kita. Ya kan? Gitu. Nikah itu halal. Ya kan, keluar dari jalur itu sulit, Bapak Ibu. Ya, nah ini saya ketemu beberapa orang yang saya harus bisa bahas di sini ya. Intermezzo ada bapak-bapak bilang, saya kan sudah menikah, kalau saya menikah lagi walaupun itu syariat repot, sulit, ada ini, ada itu, mending saya zina saja. Nah kalau zina kan simple, ya kan, short-term, suka bayar, daripada nikah lagi repot, harus ini harus itu segala macam, belum lagi sama rame-ramenya segala macam. Nah padahal kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Gimana bapak-bapak, sudah termotivasi belum? Takutnya dari ibu-ibu di sini live semua dari Zoom nanti ya. Tapi itu ya, akidah yang harus kita bangun dalam syariat itu memudahkan. Islam itu hadir itu memudahkan, demi Allah. Kenapa kita sulit sekarang ini? Sulit, sakit, sulit. Ini ada info lagi, positif COVID masuk rumah sakit swasta. Ditagih APD harus bayar. Di pemerintahan Islam mana ada sakit bayar, Bapak Ibu? Semua aset yang bekerja aset wakaf. Di pemerintahan Islam mana ada orang lapar, ada zakat. Anda miskin, harus dapat makan. Negara menanggung makan orang yang miskin, itu Islam. Negara Islam itu menanggung orang yang lapar, ditanggung. Ya, orang yang nggak punya uang dikasih settlement fee, itu Islam. Jadi, pakai zakat. Ya, siapa suruh pilih negara sekuler kan kayak gitu. Nah, begitu Anda pilih cara negara sekuler, ya susah hidupnya. Seperti saat ini masing-masing harus bertanggung sendiri kan. Itu adalah tarhib buat hati kita untuk kemudian kita bisa memahami betul. Nah, berikutnya di ayat 186, wa idza sa'alaka ibad. Dan ketika hambaku hamba wa idza sa'alaka, dan ketika ibadi, wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika ada yang bertanya kepadamu, ibadi dari hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dan ini adalah salah satu frase yang sangat berbeda dari kalimat-kalimat yang lain. Kan sebetulnya gini, wahai Muhammad, kalau ada wa'idh, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu, harusnya kan kun, katakanlah aku dekat, katakanlah Robmu dekat,
Kan bisa begitu kan? Kan biasa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu kan di ayat yang lain. Katakanlah Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Katakanlah Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi yang mengatakan in kuntum tuhibbunallah itu adalah Nabi Muhammad mengatakan kepada umat. Ya, Nabi Muhammad mengatakan kepada umat, kepada manusia, kepada kita. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalimatnya di Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad. Tapi untuk ayat 185 ini Allah menjawabnya sendiri. Jadi jamaah sekalian, untuk bab doa di ayat 186 ini Allah membuktikan kedekatannya. Bukan Nabi Muhammad SAW yang disuruh mengatakan, tapi langsung Allah mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini kalau kita belajar sensasi bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan romantisme Allah Subhanahu wa taala di ayat 186. Fa inni qarib. Bukan mengatakan qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa Rabb-nya dekat. Enggak gitu, tapi Allah mengatakan langsung fa inni qarib, sungguh aku dekat. Maka langsung ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ijabahlah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa hamba yang meminta kepadaku. Jadi Ramadan, puasa, Al-Quran, doa. Ayo kita ulangi ya. Ramadan apa? Puasa, Al-Quran, doa. Jadi bulan Ramadan itu isinya itu Bapak Ibu sekalian. Puasa, wirid Quran, ya, mengkajinya, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar fadilah dari bulan Ramadan ini. Lalu yang ketiganya doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apa yang engkau minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ijabahlah aku, kata Allah. Falyastajibu li, ijabahlah aku, artinya adalah mengiyakan apa yang kemudian Allah perintahkan. Wal yu'minu bi, mengimaninya. La'allahum yarshudun, semoga engkau mendapatkan rusdah. La'allakum tattaqun, ya. Lalu kemudian la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, semoga engkau semua mendapatkan rusdah, ya, di sini. Agar mereka. Jadi la'allakum, ini bahasa Quran juga. La'allakum tattaqun, kamu takwa. La'allakum tashkurun, kamu bersyukur. Tapi untuk rusdah itu sekelompok. La'allahum yarshudun. Artinya butuh rusdah rame-rame. Ya. Kalau takwa satu-satu sudah bersyukur, maka satu komunitas akan dapat rusdah. Ini makna besar tentang keberjamaah. Kenapa kadang-kadang kita deadlock bangun negara ini? Kenapa kadang-kadang kita deadlock bangun masyarakat ini? Karena rusdahnya nggak turun sekelompok. Yang dapat hidayah satu-satu aja. Ya, makanya kalau dapat hidayah satu-satu, ini negara ini nggak berubah-berubah. Jadi harus satu negara dapat rusdah. Makanya la'allahum. Which one whom? La'allahum, mereka. They, them. La'allahum, you. La'allahum, you. La'allahum, them, mereka. Yarshudun, dapat rusdah berjamaah. Lanjut lagi di ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam. Uhilla lakum lailatas siyam. Rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu malam hari untuk kemudian rafas, ya, bercampur, bersenggama ila nisaikum, dengan perempuan-perempuanmu atau dengan istri-istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, dia perempuan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Perempuan itu pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ramadan, puasa, Al-Quran, doa, rumah tangga. Nah, ini dia. Rahasia ini, tarhib. Kalau nggak ngaji tarhib, nggak paham nih si Ramadan. Jadi Ramadan itu puasa, perbaikan diri, ya, Quran, perbaikan jiwa, perbaikan diri, doa, kita baikin hubungan Allah, rumah tangga. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu harus jadi aurat bagi pria, pria harus jadi penutup aurat bagi wanita. Mohon maaf, penutup aurat, baju. Artinya laki-laki yang baik menutup aib pasangannya. Ya. Perempuan yang baik menutup aib suaminya. Ini pendidikan Ramadan. Saya nggak panjang-panjangin di sini, nanti silakan belajar sama yang keluarga. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan. Lalu kemudian fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan bagimu. Wabtagu kataballahu lakum. Nah di sini wabtagu ma kataballahu lakum, para alim ulama itu menyebutnya sebetulnya adalah anak keturunan. Ya, mencampuri mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Ini berarti fadilah di bulan Ramadan, ya, untuk kemudian ada malam harinya sebelum nanti iktikaf. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Nah, ini sekalian saya ajarkan tentang fajar sodik, ya. Kawan-kawan sekalian, ini kawan-kawan di Asalam sudah paham. Hatta, ya, di sini wakulu washrobu, makan minum boleh di malam hari itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar atau waktu subuh, kan kita puasa ini kan sampai subuh. Apa syariatnya di sini? Puasa itu, fajar itu, waktu subuh itu, ketika benang putih dan benang hitam itu dilihat di luar rumah itu udah jelas. Makanya kalau di Indonesia itu waktu azan depaknya masih gelap banget. Kalau lampu semua dimatikan, lampu jalan dimatikan, coba keluarin benang hitam, benang putih nggak kelihatan, Pak. Maka dia harus menyala sedikit itu langit awal dan kelihatan benang putih, benang hitam. Nah, itulah fajar. Ya, makanya beberapa teman-teman kemarin dari Dewan Risetnya Muhammadiyah kan mengatakan sholat subuh itu waktu fajarnya itu sekitar 25 menit sampai 35 menit dari azan depak yang ada sekarang. Tapi saya lihat Asalam udah dekat. Azan sampai iqomatnya panjang. Itu yang saya bisa sampaikan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Oke, kemudian sempurnakan puasa ya. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf. Nah ini dia. Jadi jamaah sekalian, wala tubashiruhunna, ya. Tubashiruhunna, ya. Itu di sini diterjemahkan bercampur dengan mereka perempuan, artinya dengan istri kita. Wa antum aakifuna fil masajid, ketika engkau beriktikaf. Termasuk wala tubashiruhunna, janganlah engkau menyenangkan mereka. Nah, ini
kalimat profas di atas, di bawahnya diganti dengan wala tubashiruhunna, janganlah engkau bersenang-senang dengan mereka. Ya, dari kata apa? Kabar gembira, menggembirakan, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah engkau bersenang-senang dengan para istri ketika antum akifuna fil masajid, iktikaf di masjid. Ya. Maka dari potongan ini, sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, dan ini mudah-mudahan nanti jadi pembahasan serius di As-Salam, pendapat yang saya pakai adalah 10 hari terakhir anjurannya adalah menghindarkan diri untuk berhubungan badan. Jadi 20 malam. Ya. Nah, di 10 hari terakhir itu akifuna fil masajid. Ini alim ulama menyarankan 10 hari itu 10 hari yang maksimal untuk Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang penuh ibadah hanya untuk Allah, waktunya Allah. Maka kalau kita lihat dari sirah nabawiyah, Nabiullah Muhammad SAW itu ketika waktu iktikaf 10 hari terakhir bangun tenda di dalam masjid. Rasulullah masuk ke tenda di situ. Kalau kita kan iktikaf ngobrol ya, iktikaf ngumpul gitu terus kemudian ngobrol. Rasulullah enggak, Rasulullah bangun tenda di dalam masjid menyendiri. Nah, itu waktu spesial untuk Allah. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Shadaqallahul adzim. Baik, itu Bapak Ibu sekalian kajiannya. Semoga bermanfaat. Saya serahkan pada moderator. Kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan via teks, tolong saya disampaikan lagi langsung, Des. Jadi Des yang membacakan, saya menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz Randy Saputra. Baik, para jamaah yang semoga Allah ridhoi, kita akan masih ada setengah jam kurang lebih, kita akan sharing-sharing dan kita akan membacakan pertanyaan dulu Ustaz yang muncul di chat Ustaz. Baru setelah itu mungkin via suara. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. 1, manakah yang harus didahulukan, puasa 6 di bulan Syawal atau membayar qada hutang puasa? Yang kedua, mengenai musafir yang sedang melakukan perjalanan, jarak berapa yang ditempuh oleh musafir yang memperbolehkan untuk tidak puasa? Itu Ustaz, pertanyaan pertama, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kalau sudah masuk Syawal, mana yang didahulukan? Mengkodok puasanya, ya, mengkodok dulu atau kemudian mendahulukan membayar yang tertinggal. Pendapat pertama adalah pendapat bahwa kewajiban itu yang pertama kali harus didahulukan. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama itu kewajiban harus didahulukan. Maka kalau kewajiban harus didahulukan, maka yang didahulukan adalah mengganti puasa. Pendapat yang kedua adalah karena Syawal itu punya keutamaan 6 hari, ya, maka boleh kemudian berniat untuk sunnah Syawal terlebih dahulu. Nah, ini pendapat. Karena mengganti puasanya bisa nanti setelah Syawal. Maka pendapat yang kedua, karena Syawal ini ada kemuliaan, maka dilakukan dulu sunnah Syawal. Yang tidak boleh itu, yang saya pelajari adalah menggabung dua
dua niat puasa antara puasa qadha dan puasa Syawal. Ini berbeda karena puasa qadha itu adalah puasa wajib. Maka niat ibadah wajib dengan niat ibadah sunnah tidak boleh digabung. Tapi kalau niat ibadah sunnah dengan sunnah boleh digabung. Antum puasa Senin, hari Senin pas 14 Hijriah, 14 Sya'ban Hijriah. Maka niat puasa Senin dengan niat puasa Yaum Bid boleh digabung. Antum saum Daud ketemu hari Senin, maka niat saum Daud sunnah dengan niat saum Senin boleh digabung. Nah, sunnah Syawal boleh digabung dengan puasa Senin Kemis. Senin Kemis boleh. Sunnah Syawal puasa Senin Kemis boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang menjelaskan tam itu digenapkan 6 hari untuk kemudian saum Syawal itu baru diperbolehkan. Ya, jadi begitu. Suka-suka saya pilih yang mana. Berikutnya untuk musafir, saya menyadari kurang ilmu, saya menyadari juga terbatas belajarnya, saya tidak berasal dari lulusan ma'had yang terstruktur belajar Islamnya, jadi saya cukup berhati-hati. Kalau mau pakai syarat Imam Syafi'i, mau pakai pemahaman Imam Syafi'i, ada batasan-batasannya dan itu sudah masyhur, ya. Sekian puluh kilometer itu sudah masyhur. Rata-rata kita Syafi'i. Hal ini sebetulnya kalau kita dalami lebih dalam lagi, terkait dengan teknologi transportasi yang ada sekarang, bagi saya secara pribadi dan juga mengikuti beberapa ijtihad ulama, hal ini jadi sedikit pembandingnya itu sedikit bias. Ya. Contoh misalnya Anda perjalanan darat ke Berau, itu lebih berat daripada Balikpapan Melbourne. Ya. Balikpapan Berau jalan darat itu kan lebih berat daripada Balikpapan Melbourne, Balikpapan Denpasar Melbourne, Balikpapan Denpasar Perth. Itu kurang lebih cuma 9 jam dan nyaman lah di pesawat. Maka saya lebih cenderung pada pendapat ulama yang memudahkan. Memudahkannya begini, apa makna dari mukim? Mukimin itu adalah Anda berniat bermukim di sebuah wilayah, ditentukan demarkasinya. Maka kalau saya pribadi menentukan demarkasinya adalah misalnya kota kabupaten. Itu supaya jelas demarkasinya. Jadi jelas Anda kapan melewati batas kampung. Ya. Kalau pendapat yang saya pakai ya dalam kehidupan saya, ketika kita itu memutuskan mukimin, ya, akad mukimin saya sekarang Jogja. Akad mukimin saya Sleman, Jogja. Jadi saya tentukan wilayahnya Sleman Utara lebih dekat ke Jogja, Kabupaten Sleman, Jogja. Sebetulnya saya crossing lebih ke selatan ke Gunung Kidul aja sudah safar. Saya kan keluar dari batas demarkasi Sleman dan kota Jogja. Saya lebih ke selatan ke Bantul saja itu sudah safar, Pak. Dan perjalanan dari Sleman ke Bantul itu kadang-kadang 1,5 jam. Nah, tapi ini pendapat yang saya pahami. Bapak Ibu silakan belajar lagi pendapat yang menurut Bapak Ibu lebih rojih tentunya. Maka dalam bab safar dan termasuk jamak qashar ini saya termasuk yang sedikit lebih longgar. Ya, termasuk yang sedikit lebih longgar. Jadi crossing sedikit misalnya ke Magelang gitu, saya sudah jamak qashar di perjalanan. Itu yang saya. Nah, terkait puasa, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu masih bisa puasa, itu lebih baik bagi artinya. Kalau misalnya kita lagi safar, ya, keringanan puasa itu diambil apabila sudah darurat banget capek. Baru ambil. Paham nggak ini maksudnya ya? Beda tadi kayak sholat. Kalau sholat jamak qashar,
ambil aja jamaah qasar itu, Allah senang. Tapi kalau puasa, semaksimal masih bisa puasa, puasalah. Jadi kalau dalam perspektif saya hari ini, tidak ada safar kita yang mengancam puasa kita hari ini. Nah, itu juga nama saya, safar mana yang mengancam puasa? Nah, itu juga nama saya, safar mana yang mengancam puasa? Safar ke sana pakai pesawat, safar sini pakai mobil, dingin, ada AC, tinggal sabar, duduk. Safar mana yang memberatkan puasa? Ya, kecuali Anda pakai onta, ya kan, berjam-jam, berhari-hari di gurun pasir, nah itu cocok. Anda berat untuk melaksanakan. Atau Anda jalan darat, masuk hutan, ke site, batu bara, sampai mual-mual, Anda sampai masuk angin, keringetan, nah itu udah mastatok tuh. Bukalah, tidak usah puasa. Jadi wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagimu. Jadi kalau mentang-mentang ada safar, jangan wah ada safar nih batalin. Nggak boleh kayak gitu Pak. Ayatnya wa antasumu khairul lakum, jangan ringan-ringan. Oh gara-gara musafir saya boleh nggak puasa. Kalau masih sanggup puasa, gitu. Ya berikutnya Des, thank you. Baik, para jamaah, karena masih menunggu pertanyaan via chat, jadi kita buka pertanyaan via suara. Jadi para jamaah yang ingin bertanya, silakan klik tombol unmute. Jadi para jamaah bisa meng-mute atau unmute masing-masing. Silakan ingin bertanya, silakan di unmute. Ada yang mau bertanya via suara? Des. Lupa ya. Angka kodok puasa. Coba kita bahas, Des. Boleh, Ustaz. Saya izin dibacakan dulu, Ustaz. Iya, betul. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau bertanya. Jika mau kodo puasa, tapi lupa berapa kali bolong puasanya. Jadi cara mengkodonya bagaimana, Ustadz? Ini dari Gorontalo, Ustadz. Iya. Gorontalo kok bisa tahu ada ceramah antum di sini? Komandan Gorontalo, Ustadz. Oh, Komandan Gorontalo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau antum lagi sholat dan ngerasa mau kayaknya kentut, maka harus diyakinkan itu kentut atau enggak. Kalau tidak berbunyi, dia tidak berbau, maka yakini kalau enggak kentut, lanjutkan sholatnya sah. Apa yang kita bisa pelajari di sini, Islam itu mengharamkan kita untuk kemudian masuk pada keraguan. Ragu itu Islam nggak suka. Makanya kalau angka puasanya itu ragu, putuskan saja yakinnya berapa. Dan itu boleh. Kayaknya 15 hari nih aneh, 15. Nah, kayaknya 4 hari ini lupa 4. Itu langkah ya. Jadi kita putuskan yang menurut kita yakin, jalani yang kita yakin. Nah, gimana supaya kemudian hati kita tenang? Boleh kita tambah. Ya, tambah misalnya niatkan puasa sunnah. Ya Allah, semoga bisa menambal kekurangan-kekurangan saya. Karena itulah kaidah dari ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu adalah ibadah untuk kemudian nambal-nambal yang kurang-kurang. Jadi gini, ibadah fardu, ibadah wajib itu baju nih, ibadah wajib nih baju. Ada bolong dikit di sini, tambal. Nah, tambal ini ibadah sunnah. Ibadah wajib ini baju yang utama. Ibadah sunnah tambalan nggak akan ada manfaatnya tanpa ada pakaian yang utama. Nah, begitu cara berpikirnya. Jadi tanpa ada pakaian yang utama, ibadah sunnah nggak bermanfaat. Tapi pakaian yang utama ini banyak kurang. Banyak kurang termasuk ada niat yang salah-salah, ada langkah yang salah-salah, ada kurang ini, ada kurang itu. Maka tambal dengan ibadah sunnah. Ya, apa ibadah sunnahnya? Puasa, sunnah, tambahin. Kasih makan orang miskin. Titip kan saya sudah nyuplai berkah. Masih kesuplai kah? Assalam. Masih guru. Pak, masih fakir miskin? Ada yang datang ke masjid, Pak? Banyak ojol-ojol kebanyakan. Oh, banyak ojol-ojol, alhamdulillah. Nah, titip di situ, ada berkah box, titip di situ nasi. Ikutkan aja sama tumpukan nasi itu. Niatkan apa fidyah. Mungkin saya nggak bisa ya Allah puasa terus-terusan. Misalnya saya sudah tambah sunnah, tapi saya
serasanya ada yang lalai-lalai, mudah-mudahan ini saya niatkan videonya bisa tertutupi. Titipkan di situ, nggak apa-apa juga. Ya, kasih makan orang. Allah mengetahui hati kita masing-masing. Rasanya demikian. Terima kasih. Ya, lanjut lagi pertanyaan silakan. Silakan pertanyaan yang mau via suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini dari Pak Ardiansah ini di Perum Kelapa Gading, Kelas 3, mau nanya. Ini kita kan kita mau nanya nih Pak Ustadz. Iya, mangga. Ini pada saat kita sahur berpuasa ini kan kesiangan bangunnya Pak Ustadz. Begitu kita buru-buru nih makan nih, cuma sedikit aja makan, belum sempat minum nih sudah suling ini imsak. Ini bisa kita teruskan Pak Ustadz ya, karena posisinya ke imsak itu kan tandanya habis sudah di situ kita. Gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, arti dari kata imsak, Bapak Ibu sekalian, arti dari kata imsak itu artinya menahan. Ya. Arti kata imsak itu artinya menahan. Doa malaikat, Allahumma a'ti, ya Allah karuniakan. Munfiqan khalafa, orang yang kemudian berinfak ganti khalafa. Berikutnya Allah, malaikat yang satunya mendoakan berbeda, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah karuniakanlah orang yang mumsikan, menahan hartanya, talafa. Talafa itu artinya kehancuran pada hartanya. Jadi mumsik, imsak itu artinya nahan. Definisi puasa itu menahan makan, ya, menahan minum, ya, dari kemudian dan juga menahan untuk bersetubuh dari kemudian secara teknis ya, dari fajar hingga terbenam matahari. Waktunya berarti azan subuh, azan maghrib. Apa itu budaya imsak atau budaya suling? Ya, terutama di Jakarta atau misalnya di Balikpapan, biasanya disetting 10 menit sebelum azan subuh ya. Ya. Maka suling imsak. Hah? Benar ya? Iya betul. Nah, maka suling imsak itu, suling Pertamina itu tuh gitu kan. Saya kan 17 tahun tinggal di 19 tahun saya tinggal di Balikpapan kan, dari sampai 3 SMA. Suling imsak itu bukan waktu subuh. Waktu subuh itu di azan subuh. Itu pun kalau Anda yakini azan subuh di Indonesia itu benar waktunya. Kalau saya ngelihat pakai ayat aja udah jelas kita mesti koreksi. Menurut saya secara pribadi, tapi saya bukan MUI, bukan Depak. Saya ikutin keyakinan diri saya sendiri. Saya kalau nyari masjid untuk subuhan, cari yang iqomatnya setengah jam dari azan, Pak. Karena kalaupun saya sholatnya terlambat masih masuk subuh, tapi kalau sholat saya kecepatan nggak masuk subuh, itu logika saya. Maka kalau Bapak meyakini azan subuh di Indonesia itu adalah azan subuh yang memang benar, stopnya di situ, azan subuh. Bahkan para alim ulama lagi makan, azan, minum, selesaikan makanan. Maksudnya selesaikan kunyahan, bukan lagi makan 2 suap terus azan habisin sisa enggak. 2 suap, minum, dah selesai. Ya, lagi yang ada di suap ini dikunyah sampai habis, buat minum, selesai. Ya, itu alim ulama. Nah, apalagi kalau misalnya kita berpendapat bahwa waktu subuh itu perlu dikoreksi. Asal ini jangan Anda tunjukkan terbuka ya. Nanti orang-orang anggap Anda aliran sesat, kasihan lagi. Kalau memang azan subuh di Indonesia itu kecepatan, berarti waktu azan subuh di Indonesia itu misalnya sebetulnya 20 menit atau 30 menit dari waktu yang sebenarnya, maka ketika azan subuh di negeri ini sebetulnya itu masih masuk waktu sahur. Nah, maka ambil jalan pertengahan Bapak Ibu sekalian, batasnya yang paling aman adalah azan Indonesia itu.
Begitu azan sudah Anda tahan. Karena nggak ada lagi nanti azan real time sesuai dengan pendapat Quran yang benang hitam benang putih itu jelas nggak ada lagi. Jadi saran saya batasnya ambil azan depak saja. Tapi kalau Anda kesiangan, Anda fikih itu nggak boleh ganti-ganti ya Pak. Maksudnya ganti-ganti itu gini. 1 Ramadan Anda pakai azan depak, 2 Ramadan Anda pakai pendapat azan terlambat. Ini kayaknya tambah 25 menit, tambah 30 menit. Besok nggak boleh. Harus masuknya ini mau pakai kaidah gimana. Kalau misalnya mau pakai, oke, batasnya azan depak. Ya udah pakai aja azan depak itu azan subuhnya, bukan sulingnya. Itu menurut saya. Thank you. Silakan yang lain. Baik, silakan yang mau bertanya via suara lagi. Ada? Atau yang mau via chat? Cukup kayaknya, Des. Tidak, Kalau nggak ada. Ustadz. Ya. Ini ada satu pertanyaan, Ustadz, dari titipan dari salah satu DKM masjid di Balikpapan. Ya. Infonya antum pernah hadir juga di situ, Ustadz. Masjid itu. Nah, jadi Ustadz ingin bertanya, bagaimana apabila masjid ingin berkembang, apakah perlu merekrut karyawan sebagai profesional? Itu saja, Ustadz, pertanyaannya. Ya. Di akhir ini saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang banyak masjid alami. Nanti nyambung jawabannya ke situ. Hari ini banyak bingung masjid lockdown ya. Masjid nggak ada aktivitas, masjid nggak ada sholat Jumat, masjid nggak ada ibadah fardu, gini. Bahkan curhatannya sampai pada kas DKM. Biasanya ada sekian juta masuk masjid kas DKM, jadi kemudian rada kosong gitu karena trafficnya kan nggak banyak. Itulah kesadaran yang harus kita bangun bahwa akhirnya kalau kita cuma jadi IO ibadah, ya para takmir, kalau kita cuma membangun kepengurusan masjid, cuma jadi event, jadi situ aja nasibnya. Ada wabah, ampihan semua sudah, kada ada lagi yang dikerjakan sudah. Kalau ya kan, selesai sudah, dan lagi sudah yang dikerjain. Tapi kalau masjid itu kemudian punya amalia sosial, kita lihat contoh Masjid Kurir Langit di Baru, Sulawesi Selatan. Hari ini tambah sibuk. Bagi hand sanitizer, ya, kasih bantuan kesehatan, infak APD, bahkan aliran dana yang masuk makin banyak. Kenapa? Karena melaksanakan fungsi masjidnya seutuhnya. Kalau misalnya mau cuma menggerakkan diri jadi IO ibadah saja, takmir masjid mau jadi IO ibadah saja, nggak usah pakai karyawan, Pak. Kaum muslimin di kampung itu kan juga sholat bolak-balik, ngapain pakai karyawan, buang-buang uang. Kalau memang niatnya masjid cuma operating ibadah yang wajib-wajib, azan, sholat, selesai azan, tempat wudhu, fasilitas kamar mandi, muter-muter di situ aja agenda, ngapain punya karyawan? Tapi kalau niatnya menggerakkan lazis, ya, membangun baitul mal, misalnya, lalu kemudian menggerakkan wakaf, membangun usaha produktif, melayani umat, membangun database, baru pakai karyawan. Nah itu loh. Jadi mau ngapain dulu masjidnya? Kalau cuma sekedar event organizer ibadah saja, nggak usah pakai karyawan, boros. Pakai relawan saja. Nah, tapi kalau misalnya mau manfaat, ya insya Allah langsung bisa, kalau misalnya manfaat, kawan-kawan sekalian bisa langsung fungsinya dulu ya dirapikan. Masjid kita mau ngapain? Nah, nanti kalau dari situ kelihatan, oh saya berarti butuh bantuan untuk kemudian karyawan profesional. Saya closing statement ya, Des. Padahal, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Masjid As-Salam. Akhirnya walaupun saya stay at home, jadi ada kerjaan. Jadi ada kerjaan buat ngisi-ngisi ngaji-ngaji. Bagi saya ini sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa ngaji begini kan.
Berarti kalau saya nanti ada dimanapun, kita bisa tetap ngaji begini kan? Ya, saya ada di Samarinda kah, saya ada di Jogja kah, saya ada di Australia, Perth, nyalain Zoom, bisa kita ngaji. Ya kan jelas saja tadi kan ngaji tafsirnya, kita sudah ngaji 183, 187. Ada manfaat yang akhirnya kita bisa terima. Begitu kurang lebih. Terima kasih saya untuk semuanya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Sekali lagi ini kajian ilmu. Jadi ilmu ini cabarannya luas. Kalau misalnya dari penyampaian fikih tadi ada berbeda pendapat, silakan ikuti yang menenangkan Bapak Ibu, yang lebih rojih yang mana, karena masing-masing dari kita bertanggung jawab atas apa yang kemudian kita yakini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.